Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sarip Wah, dan Ibu Risli. Oh ya, bisa dengar aduh, suara ulun. bisa Pak? Oke, makasih Bu. Mungkin karena sudah jam 9.40 kita sambil jalan aja Bapak Ibu. Jadi di sini ulun menggantikan Pak Dr. Hutagami Supardal untuk melanjutkan mata kuliah etika profesi dan kode etik dan etika profesi insinyur. Nah, mungkin sebelumnya di sini mohon maaf, bukan berarti ulun mengajar ini bukan berarti lebih tahu karena sebenarnya pian-pian itu lebih senior dari ulun di sini. Cuman di sini karena ulun diamanahi sebagai sekretaris prodi jadi harus ikut mengajar dan memang baru ini ulun ngajar reguler biasanya sih yang senior-senior. Jadi izin mungkin lebih banyak sharing aja nanti. Untuk bahannya insya Allah juga akan ulun share nanti dan nggak banyak juga slide-nya. Jadi mungkin kita ya apa tidak akan sampai habis waktu alokasi mata kuliah gitu. Mungkin sambil kita jalan ulun izin share screen dulu. Jadi eh, Pak Hutagami Supardal itu kemarin sampai ke UTS. Kalau berdasarkan rencana pembelajaran semester, hari ini masuknya ke faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada moral manusia. Jadi kalau di RPS itu Pak Dr. Utagami Supardal itu pertemuan 1 sampai ke 8 itu beliau sebenarnya mampu memahami kode etik, kemudian memahami etika profesi dan peranan moral sampai ke produk laporannya. Dan kemarin memang ulun lihat ada tugas beliau kayaknya untuk itu. Nah, kalau karena Pak Dr. Utagami Supardal sudah sampai pertemuan ke-8, hari ini di minggu ke-9, kalau berdasarkan RPS, maka materi hari ini adalah eh, sub CPMK-nya mampu menjelaskan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap moral manusia. Jadi faktor luar yang berpengaruh pada moral manusia ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini sudah minggu ke-9, di absen pun sudah minggu ke... Tapi di absen sebenarnya sudah pertemuan ke-10 ini. Karena yang pertemuan pertama itu kita kemarin yang kuliah perdana itu masuk di pertemuan pertama. Benar. Jadi kita sudah minggu ke-10, insya Allah kita nanti minggu ke-16-nya di awal eh, apanya UASnya nanti. Baik, mungkin izin ulun lanjut. Materi hari ini insya Allah nggak banyak, jadi kita singkat saja. Mungkin nanti kalau perlu tanya jawab atau sharing aja nanti. Nah, karena materi hari ini mengenai faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada moral manusia, maka kita bicara apa itu moral dulu. Jadi kalau menurut Pak Sonny Kraft 1991, moralitas itu adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Sedangkan etika, menurut Pak Franz Magnus Suseno tahun 87, adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, kalau menurut beliau berdua, moralitas atau moral itu adalah cara melakukan sesuatu, sedang etika itu lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut. Nah, ini kalau menurut beliau. Jadi kalau kayak mungkin kalau di dunia keinsinyuran contoh pada saat di proyek eh, ini kalau kita bicara kondisi ideal pada saat di proyek maka misalnya kita sedang menyusun laporan harian, maka kita harus jujur. Artinya laporan harian yang kita tulis itu memang yang real terjadi pada hari itu tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi apapun. Itu adalah moral. Kalau etika adalah kenapa laporan harian itu harus kita susun sesuai real. Nah, itu etikanya. Nah, jadi moral itu adalah memang kesadaran diri sendiri
Kalau etika itu lebih ke alasannya kenapa melakukan sesuatu itu. Mungkin kalau ini Pak Hutagami Suparda sudah lebih banyak membahas. Jadi ulun mungkin lebih ke arah moralnya di sini. Jadi moralitas sekali lagi adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Jadi moral itu mengandung pengertian salah benar atau baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan seterusnya. Dan memberi batasan nilai atau norma untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kelompok sosialnya. Jadi kalau kita bicara manusia sebagai individu, sebenarnya kata-katanya itu manusia ini bebas. Tapi kebebasan manusia satu dengan kebebasan manusia lainnya karena pada saat hidup berkelompok itu kan akhirnya membentuk suatu batasan-batasan nilai atau norma itu. Nah, jadi moral ini mengandung salah benar, baik buruk yang diterima umum mengenai kewajiban, sikap, dan perbuatan tersebut. Nah, karena di sini diterima umum, artinya tiap tempat itu bisa beda-beda eh, moral sosialnya. Nah, gampangnya kalau kita ya bandingkan Indonesia dengan Singapura aja. Mungkin kalau di Indonesia misalnya ada antrian, orang nyerobot itu kita ngelihatnya, oh biasa. Tapi kalau di Singapura itu sudah ada sanksi hukum yang tegas. Kalau untuk orang yang misalnya memotong antrian atau apa. Nah, itu kan eh, suatu kejadian yang sama, tapi ada moral yang berbeda karena berada di tempat yang berbeda juga. Nah, itu jadi contohnya moral itu. Jadi dan moral ini berlaku pada tingkah laku manusia dalam kelompok sosialnya ini, memberi batasan nilai atau norma. Kalau di Indonesia sendiri, contohnya misalnya mungkin antara norma di Banjar dengan di Jawa dengan di Padang misalnya, itu mungkin berbeda. Nah, ini kan tergantung kelompok sosialnya di mana harus suatu hal yang diterima umum. Artinya ini adalah yang diterima masyarakat di sini. Dan ada istilah moral, ada istilah moralitas. Kalau moral tadi pengertian salah benar baik buruk yang diterima umum, moralitas ini segala sesuatu yang berhubungan dengan moral, bersumber dari tradisi, adat, agama, atau ideologi. Jadi kalau kita kaitkan dengan etika dan moral tadi, secara kata-kata, etika itu sebenarnya bisa disamakan dengan moral. Di mana moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti adat kebiasaan. Nah, itu moral. Kalau di kita, kalau misalnya di dunia insinyur, adat kebiasaannya gimana? Ya, contoh paling gampang, ada orang yang terbiasa kerja borongan, ada orang yang terbiasa kerja harian. Antara kerja borongan dengan kerja harian itu, maka eh, etika dan moral mereka bisa berbeda di situ. Tergantung konteks mereka bekerja dalam kontrak apa. Nah, itu kan di situ contohnya gampangnya seperti itu. Moral di sini lebih kepada rasa dan karsa manusia dalam melakukan segala hal di kehidupannya. Jadi moral lebih kepada dorongan untuk mentaati etika. Jadi kalau etika tadi itu alasannya, moral ini dorongan hati. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ulun yakin pian-pian Bapak Ibu jauh lebih tahu dari ulun sebenarnya di sini. Kalau untuk dunia keinsinyuran di luar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, yang pertama, yang paling dasar itu kebutuhan individu. Contohnya apa? Ya, mohon maaf misalnya di proyek atau di keinsinyuran ada orang yang melebihkan opnam misalnya. Nah, atau mungkin ada yang markup harga secara berlebihan. Markup harga itu wajar karena kan memang eh, untuk keuntungan sebagai seorang kontraktor itu di situ. Saya sendiri berprofesi selain dosen juga pernah beberapa kali sebagai kontraktor. Nah, yang mungkin yang agak melanggar moral itu adalah yang berlebihan di sini. Dan biasanya kalau kebutuhan individu ini alasan paling utama ya alasan ekonomi. Nah, di situ. Dan kadang ini terjadi pada area abu-abu. Contohnya itu tadi eh, sebenarnya tidak ada peraturan tertulis yang benar-benar apa namanya menentukan misalnya kontraktor maksimal boleh mengambil keuntungan sekian persen itu nggak ada.
Itu kan sebenarnya mekanisme pasar. Nah, tinggal mekanisme pasar ini apakah bisa diterima masyarakat atau kelompok sekitar atau tidak, itu aja. Contoh paling gampang misalnya eh, ada tukang kita suruh beli kunci untuk pintu. Dia ke toko, Pak harga kunci berapa? Misalnya 10.000. Pak bikinkan notanya 15.000 katanya. Ya sudah, toko kan oke aja, kasih ke kita, Pak ini notanya 15.000. Dan itu bisa terjadi di semua level, nggak cuma di level tukang. Kan contohnya seperti itu. Dan hal ini kalau berulang-ulang dan tidak dikoreksi itu seakan-akan menjadi sesuatu yang normal bagi mereka. Sehingga salah satu selain faktor ekonomi tadi juga perilaku atau kebiasaan itu. Dan kadang-kadang juga hal itu dilakukan oleh semua orang. Sehingga pengaruh komunitas. Akhirnya tidak ada lagi rasa, contohnya rasa nggak enak atau apa waktu melakukan hal itu. Kenapa? Teman kiri kanan juga ngerjakan kok. Nah, jadi kan kayak gitu. Jadi apa namanya? Tak mau bilang dosa berjamaah ya nggak pas juga sih sebenarnya. Ya jadi memang ya pekerjaan berjamaah. Nah, atau mungkin juga ada orang yang ditiru. Nah itu bos, bos dulu oknumnya juga segitu, ditebihkan katanya, kata tukangnya. Nah itu akhirnya mempengaruhi pelanggaran etika itu juga di situ. Dan memang paling utama biasanya alasannya ya karena alasan ekonomi tadi. Karena kalau kita sudah di proyek, memang hampir sebagian besar kita ukur dengan ekonomi sebenarnya. Nah, mungkin itu materi hari ini. Mohon maaf singkat saja. Karena faktornya juga apa sih namanya? Materi kita hari ini faktor eksternal di internal yang berpengaruh pada moral manusia ini sebenarnya ulun yakin Bapak Ibu lebih tahu lah dari ulun. Untuk slide-nya insya Allah akan ulun share nanti lewat Bu Nurliani. Mungkin sementara ini ada yang mau didiskusikan silahkan Pak Ibu. Dan sekali lagi di sini ulun sebenarnya lebih share aja karena sebenarnya Bapak Ibu di sini masuk jalur reguler ini bukan berarti Bapak Ibu apa namanya mohon maaf kurang dari yang RPL enggak. Jalur reguler ini lebih ke latar belakang pendidikan S1 dan kemarin waktu ngisi FAIR mungkin ada yang nggak lengkap sebenarnya. Tapi saya yakin kalau soal pengalaman dibanding ulun yang dosen sendiri untuk lapangan Bapak Ibu sebenarnya jauh lebih menguasai sih, terutama untuk moral ini sebenarnya. Mungkin itu dari ulun. Ada yang mau didiskusikan silahkan. Ulun kurang tahu juga kalau kemarin Pak Faridal full time apa cuman beberapa menit aja nih. Kalau ulun memang nggak biasa sih ngajar full time biasanya. Karena kesibukan masing-masing juga. Ini Melki tahu nih biasanya. Silakan kalau ada yang mau di-sharing. Yang disampaikan menarik, izin Mbak. Gih, Iya, ya Pak Sarip. artinya ya yang disampaikan cukup menarik dan itu terjadi di kehidupan kita di kontraktor ini Pak ya. Indonesia Raya Pak Jadi sebenarnya Pak. Makanya ah saya sendiri ngomong ini nggak enak karena saya jadi sendiri sebagai pelaku. Makanya saya tadi bilang saya bicara iya kondisi ideal. Tapi kalau saya sebagai kontraktor 15% itu nggak cukup. Saya ngambil iya dua puluh betul lima. Pak. Nah itu kan terjadi kadang-kadang kita agak kurang ini juga Pak kurang senang sama saya sependapat dengan Pak Alif tadi. Artinya keuntungannya itu kita tentatif ya. Iya, nggak Itu kita bisa. bisa nggak bisa apalagi bisa pekerjaan sulit apa Iya. di lokasi sulit ya kita beda-beda Belum ada lagi ini owner nitip, ditetapkan Pak. 10 eh, jadi pembahasannya layak nggak jadi nggak bisa dipertanyakan ini Mbak hari ini Iya. Makanya kembali ke jadi individu saya kita masing-masing. iya dan itu betul betul mudah-mudahan lebih baik aja kita ke depannya Amin. siap. Tapi ya itu saya bilang tadi, makanya di slide terakhir kan semua melakukan. Kalau kita nggak melakukan malah dipandang seakan kita yang salah ini. Contoh kalau di PU ada teman saya kontraktor ngasih amplop dia nggak mau nerima. Akhirnya dia dimutasi. Alasannya apa? Tidak bisa bekerja sama. Ya itu Indonesia. Ah, Ya udah. iya Aduh. iya Jadi kalau saya di kontraktor saya bilang gini aja. Saya ngasih Anda amplop, saya niatnya nggak nyogok loh ini ya. Ini niatnya hadiah gitu aja sudah. iya Kembalikan ke niat iya. masing-masing aja sebenarnya. Agak susah ini dilematis bener. Materi ini dilematis sekali. Tapi Siap kalau izin kontraktor terima nggak kasih kayak Pak. gitu, kontraktor nggak dapat untung. Apa gunanya kerja? Kan kayak gitu memang. Tinggal bisa diterima masyarakat atau enggak itu aja kan lagi ya sebenarnya.
Nggih. Makanya di sini saya lebih sharing sih sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Alif. Oh, Nggih, ya. masih banyak Pak Sarip, izin. Nggih. Saya di sini sebenarnya yang paling muda di sini, makanya saya agak nggak enak juga sebenarnya ngasih materi, tapi ya karena kewajiban ya, oke lah. Enggak juga Pak. Nggih. Kadang-kadang yang di lapangan banyak perlu bimbingan juga nih Pak. Ya kalau Siap, siap. prakteknya di Izin sini Pak. kan ulun yakin Bapak Ibu lebih lebih berpengalaman lah. Ini kemarin kayaknya masuk jalur reguler karena mungkin di pairnya tuh nulisnya seadanya itu sebenarnya. Iya Pak, akhirnya yang kita agak ini Pak. Tapi rame ini Pak. Rame kita sambil sharing-sharing ini. Senang kayak gini. Sambil Oke, berbagi kan. Iya, teman nambah kan. Berbagi juga ilmu. Siap. oke, Izin siap. Pak. Cukup Pak saya Pak. Oke, Iya, makasih Sarip. izin. Terima kasih dulu Pak ya. Oke, ulun yang terima kasih banyak. Tapi mulai tahun depan RPL sama reguler sama-sama 1 semester. Jadi ini kesempatan terakhir sebenarnya untuk yang RPL untuk yang 6 bulan. Peraturan baru nanti. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kalau untuk absennya nanti ulun yang isikan. Insya Allah nanti ulun aja yang isikannya. Dan ini eh, materinya ini ulun record. Jadi biasanya sih ulun share di grup YouTube, di channel YouTube juga. Channel YouTube yang kemarin waktu kuliah perdana itu. Ini. Dan ya mohon maaf sekali lagi, memang kalau ulun ngajar biasanya termasuk di S1 pun jarang full time. Karena ya kalau di S1 ulun ngajar 1 jam, mahasiswanya kalau nggak ngantuk udah fokusnya udah agak sulit. Apalagi kalau kita yang sudah berumur ini kan ya wajib apa kesibukan masing-masing juga ini kan menyempatkan juga Bapak Ibu. Terima kasih banyak ini untuk nyuri-nyuri waktu di antara kesibukannya ini. Baik, mungkin untuk hari ini eh, ulun cukupkan sekian. Insya Allah nanti materinya di-share oleh Ibu Nurliani dan nanti absennya akan ulun isikan. Insya Allah kita ketemu minggu depan nanti dengan materi mengenai masih moral juga sebenarnya, faktor yang berpengaruh terhadap moral ini nanti. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ulun ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak. kasih Pak Alif. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Terima kasih, Karena Pak.